Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Jamaluddin dalam program Cirebon Mengaji. Sahabat Basnas yang saya hormati, kali ini saya akan membahas tentang Ramadan ala Nabi Muhammad SAW. Jadi, bagaimana sih yang dilakukan oleh Nabi ketika memasuki bulan Ramadan? Atau apa saja yang Nabi lakukan ketika di bulan Ramadan? Karena Ramadan ini bulan spesial, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya, otomatis perilaku dan bagaimana Nabi dalam mensikapi bulan ini juga tentu berbeda. Kenapa kita berkaca kepada Nabi? Ya pertama karena bagi umat Islam, Nabi adalah role model. Nabi adalah panutan. Nabi adalah uswah hasanah. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi ini adalah uswah, role model ya. Nabi ini ya panutan, juga cermin bagi setiap umat Islam. Jadi seluruh perilaku, perkataannya maupun sikapnya ini menjadi syariat dalam tanda kutip, menjadi syariat. Meskipun Nabi sendiri adalah manusia, sebagai manusia biasa. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ana basyarum, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya saya ini seperti halnya manusia biasa, seperti halnya manusia seperti kalian semua, kata Nabi. Hanya saja saya diberi wahyu. Artinya segala pengetahuan yang saya dapatkan itu dari langsung didikte langsung, diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sikap dan perilaku Nabi ini pasti dan selalu dalam pantauan atau selalu dalam koridor wahyu. Jadi tidak melenceng. Apa saja perilaku Nabi di bulan Ramadan? Pertama tentu karena Nabi adalah seorang manusia biasa, Nabi melakukan sahur, Nabi melakukan berbuka puasa. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, kata Nabi. Ya, bersahurlah karena sahur itu
ada barokah atau di dalam sahur itu ada berkah. Jadi ini pendekatannya sangat manusiawi. Makanya para ulama mengatakan bahwa sahur dan berbuka puasa itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi menganjurkan. Meskipun misalnya tanpa melakukan sahur pun Nabi pasti kuat melakukan ibadah puasa. Tapi pendekatan-pendekatan dengan cara manusiawi seperti ini untuk mendidik umatnya. Tidak semua umatnya bisa misalnya tanpa sahur, tanpa berbuka puasa berapa hari bisa menahan lapar, mungkin ada. Tetapi bagi kebanyakan orang sahur ini adalah cara yang terbaik untuk menjaga puasa selama 1 bulan penuh. Di samping itu Nabi juga menganjurkan untuk berbuka puasa. Ajilu, kata Nabi, ajilu fil fitri. Fa innal yahud yu'akhiruna. Kata Nabi, bersegeralah berbuka puasa. Karena orang-orang Yahudi itu bedanya dengan umat Islam. Kalau orang Yahudi itu selalu mengakhirkan iftar atau puasa. Makanya di Islam itu kan sering ada iftar ya. Di masjid-masjid atau di tempat-tempat tertentu itu menyediakan iftar. Jadi agar kita sebelum sholat itu sebaiknya begitu masuk waktu maghrib, begitu azan, kita segera melakukan buka puasa. Jadi Nabi adalah manusia meskipun tidak seperti manusia biasa karena Nabi dibimbing oleh wahyu. Dan Nabi pendekatannya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Seperti manusia biasanya. Yang pertama adalah sahur segera, sahur pada waktunya sepertiga malam, di akhir malam ya. Sudah mendekati waktu subuh ya, meskipun belum masuk waktu subuh, kemudian berbuka puasa. Yang kedua, Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan syahrul layali, dengan sholat malam. Di samping taraweh, ada witir dan seterusnya dengan iktikaf dan lain-lain. Jadi tidak melewatkan malam Ramadan ini dengan syahrul layali, dengan sholat malam dan seterusnya. Terutama di 10 malam terakhir, di 10 malam, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu Nabi meningkatkan ibadahnya di 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah Nabi gemar sekali bersedekah. Ini yang penting. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, bahwa Nabi ini adalah seorang yang dermawan. Nabi ini dikenal sebagai seorang yang dermawan, sebagai dermawan. Wa ajwadama yakunu fi Ramadan. Dan Nabi ini akan meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu betul-betul, momentum Ramadan betul-betul dimaksimalkan untuk melakukan amal kebajikan. Salah satunya adalah melakukan sedekah. Jadi meskipun Nabi ini seorang yang sederhana ya, bahkan doa Nabi yang mungkin tidak ingin dituri oleh umatnya itu kan, Allahumma amitni miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin kan. Jadi karena umat Nabi mayoritas adalah kalangan menengah ke bawah. Kalau misalnya Nabi perilakunya seperti elit, ya ini akan berjarak dengan umatnya. Makanya Nabi ya hidup sederhana. Kalau kita melihat rumah Nabi itu ya hanya, kalau sekarang rumah petak lah. Kalau sekarang rumah petak hanya kamar dan ruang tamu, itu saja di pinggir Masjid Nabawi itu. Masih kita bisa lihat saat ini makam Nabi itu kan adalah rumah Nabi. Itu sangat kecil sekali untuk ukuran rumah misalnya. Apalagi dengan rumah-rumah elit gitu yang ratusan meter bahkan sampai hektaran gitu. Enggak Nabi. Nabi itu perilakunya sederhana. Dan
bisa didekati dengan cara-cara yang manusiawi. Ini yang membedakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan kita lebih banyak melihat khariqul adahnya ya. Sesuatu yang ya mukjizat-mukjizat yang sifatnya khariqul adah. Yang suprahuman, supranatural lah, yang mukjizat, misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad ini pendekatannya adalah pendekatan yang sangat manusiawi dan bisa ditiru oleh umat-umatnya. Jadi tanpa kehilangan sosok dia sebagai seorang nabi. Jadi nabi yang membumi, nabi yang merakyat, nabi yang tingkah lakunya bisa ditiru oleh siapapun. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.